Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu di channel saya. Nah, kali ini saya mau menyampaikan informasi tanggal 22 Agustus surat ini, tapi ini dari Ketua APSI ya Sumatera Utara, tetapi juga berlaku sebenarnya di LL Dikti juga. Ini kaitannya dengan keresahan banyak dosen terutama yang sedang tugas belajar, baik itu melalui skema tugas belajar biaya mandiri ataupun dengan skema tugas belajar tetapi dengan beasiswa kampus luar negeri, bukan kampus nasional di Indonesia ataupun mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah Indonesia. Nah, ini ada kaitannya dengan pembayaran tunjangan profesi dosen yang menurut teman-teman yang sedang tugas belajar itu terjadi tidak fair di dalam pembayaran tunjangan sertifikasi dosen. Jadi kalau kita lihat dalam surat ini berdasarkan hasil rapat konsultasi LL Dikti Wilayah 1 dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek tentang pembayaran sertifikasi dosen yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 itu bertempat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dihadiri oleh Inspektur Investigasi beserta dengan timnya telah melakukan penelahan atas pembayaran tunjangan profesi bagi dosen yang melaksanakan tugas belajar dengan biaya mandiri. Dengan hormat kami sampaikan. Jadi yang diutamakan di sini itu adalah yang biaya mandiri. Yang tidak dibahas itu, yang dirasakan oleh banyak dosen itu adalah bagaimana nih dengan nasib-nasib dosen yang mereka itu mendapatkan beasiswa dari kampus-kampus luar negeri misalnya ya, kampus-kampus luar negeri. Karena mereka berpendapat bahwa ketika mereka melakukan tugas belajar, mereka masih memiliki kewajiban untuk mengisi BKD di setiap semesternya, melaporkan kegiatan BKD-nya di setiap semesternya, meskipun itu sebagai tugas belajar, ya dosen yang sebagai tugas belajar, sehingga cukup dengan melampirkan hasil dari aktivitas kegiatan selama tugas belajar, dalam hal ini bisa transkrip dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka dituntut untuk melaporkan semua aktivitas kegiatan mereka selama tugas belajar di Sister sebagai bentuk pelaporan LKD mereka, tetapi mereka tidak mendapatkan sertifikasi dosen. Nah, ini yang sangat disesalkan oleh sebagian besar, oleh semua teman-teman dosen yang sedang tugas belajar ke luar negeri dengan biaya bukan dari pemerintah Indonesia. Nah, mereka juga beranggapan bahwa dengan kita kuliah ke luar negeri yang didukung oleh atau mendapatkan beasiswa dari pemerintah setempat atau dari universitas tempat mereka mengemban ilmu, ya, melanjutkan pendidikan, mereka berpikir bahwa kita juga berkontribusi terhadap publikasi-publikasi internasional yang juga menautkan nama universitas mereka, yaitu universitas di Indonesia, sebagai salah satu afiliasi di dalam artikel tersebut. Ya, karena kenapa demikian? Karena syarat lulus untuk teman-teman yang melanjutkan studi ke luar negeri itu adalah harus yang terbit di jurnal internasional bereputasi, ya terutama harus Q1 ataupun Q2 tergantung dari profesornya masing-masing, sehingga mereka berpendapat bahwa kita itu berkontribusi terhadap jumlah publikasi yang ada di Indonesia, tetapi kenapa mereka tidak mendapatkan sertifikasi dosen selayaknya teman-teman yang melakukan tugas belajar di Indonesia ataupun izin belajar di Indonesia yang mereka mendapatkan sertifikasi dosen. Nah, itu yang sangat disesalkan oleh teman-teman dosen. Nah, ini semestinya menjadi perhatian khusus juga untuk Kemendikbudristek bahwa yang dipikirkan itu bukan hanya teman-teman yang sedang melanjutkan sekolah di dalam negeri, meskipun itu dengan biaya mandiri, ya.
ataupun mungkin dia mendapatkan beasiswa, tetapi teman-teman juga yang di luar negeri itu juga harus diperhatikan gitu. Nah, meskipun kalau kita lihat di Serikat Pekerja Dosen ya, itu sudah menuturkan dalam hal pemberian tunjangan sertifikasi dosen bahwa bagi dosen yang sedang tugas belajar, maka pembayaran tunjangan sertifikasi dosennya harus tetap dibayarkan minimal 6 bulan selama yang bersangkutan itu melakukan tugas belajar. Nah, tetapi kenyataannya di lapangan itu adalah teman-teman dosen itu ketika sudah tugas belajar dan waktu itu pun juga tunjangan sertifikasi dosennya itu langsung di stop. Nah, berbeda halnya dengan di Kementerian Agama, ya, universitas-universitas di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, saya kebetulan punya teman yang juga studi di luar negeri. Kemudian saya tanya kemarin itu, ya, beberapa bulan kemarin, apakah masih menerima tunjangan sertifikasi dosen? Mulai dari awal semester sampai dia lulus, dia masih menerima tunjangan sertifikasi dosen. Itu hebatnya di Kementerian Agama. Itu. Jadi padahal dia juga hanya cuma melaporkan hasil dari studinya dia doang. Gitu. Jadi hanya cuma transkrip saja, sudah memenuhi 12 SKS, sudah. Dia setiap bulannya akan mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen. Gitu, sebegitu besarnya apresiasi Kementerian Agama terhadap universitas-universitas atau teman-teman dosen di bawah universitas naungan Kementerian Agama. Gitu. Nah, semestinya Kemendikbudristek itu mungkin harus bisa mengambil sikap seperti yang dilakukan oleh Kementerian Agama di bawah Kementerian Agama, universitas-universitas di bawah Kementerian Agama. Sehingga teman-teman itu tidak merasa terkucilkan dengan adanya isu bahwa kenapa sih kita yang juga berkontribusi besar terhadap jumlah publikasi di Indonesia juga nanti kita harus pulang juga ke universitas masing-masing di Indonesia tetapi tidak mendapatkan ya kalau seperti layaknya keadilan gitu ya di dalam tunjangan sertifikasi dosen. Nah, kalau kita lihat di sini ya dengan yang disampaikan itu adalah sertifikasi dosen untuk dosen non-PNS pada dasarnya mengikuti regulasi pemerintah yaitu Permendikbudristek RI nomor 27 tahun 2022 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga peraturan yang mengikat dosen PNS akan diikuti juga oleh dosen tetap yayasan. Kemudian, dosen yang melaksanakan tugas belajar dengan biaya mandiri dapat dibayarkan sertifikasi dosennya sepanjang BKD-nya diajukan dan memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi. Ini sama halnya dengan yang izin belajar gitu. Cuma yang izin belajar itu kan sekarang sudah tidak ada, sudah diganti dengan tugas belajar mandiri namanya. Kemudian surat Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek nomor 4629-G-G4 tahun 2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal pertimbangan pembayaran tunjangan profesi dosen bagi non-ASN yang studi lanjut dengan biaya mandiri dapat diterapkan di seluruh LL-Dikti. Nah, ini kalau kita melihat dengan rujukan nomor 3 ini, apa bedanya dengan teman-teman dosen, baik itu yang berada di bawah naungan LL-Dikti maupun Kemendikbudristek, ya, kan ada juga dosen non-PNS yang ada di PTN-PTN tuh, ya. Dengan kata lain, mereka itu melakukan studi lanjut tetapi dengan beasiswa yang bukan dari pemerintah Indonesia. Itu kan kalau diartikan sama saja dengan pada poin yang ketiga ini. Karena yang pada poin ketiga ini juga bagi dosen non-ASN dengan biaya mandiri, ya. Jadi yang di-highlight itu adalah biaya mandirinya, ya. Kan sama saja, artinya kalau biaya mandiri itu kan bukan biaya yang bersumber dari pemerintah setempat, misalnya semacam itu. Nah, apa bedanya dengan teman-teman dosen yang sedang studi lanjut ke luar negeri, tetapi dengan biaya-biaya dari pemerintah setempat, pemerintah luar negeri, atau bahkan dari universitas di luar negeri. Nah, itu yang menjadi pertanyaan teman-teman dosen. Jadi harapan teman-teman dosen yang studi ke luar negeri itu ya setidaknya
BKD ataupun tunjangan sertifikasi dosen yang selama ini tidak dibayarkan sejak semester 1, apalagi mereka itu adalah dengan biaya yang bukan dari pemerintah Indonesia, seharusnya dibayarkan karena mereka tiap semester harus tetap mengisi LKD-nya mereka di BKD-nya masing-masing. Itu yang menjadi catatan buat Kemendikbudristek. Jadi yang dipikirkan jangan cuma yang di teman-teman yang di Indonesia saja, tetapi teman-teman juga yang di luar negeri itu juga harus tetap dipikirkan. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.